Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya dari perbankan Big Cap ada BMRI, tampaknya lebih direkomendasikan tapi lebih ke arah spekulatif buy. 5.600 dari sisi support, resistennya cukup lebar hingga ke 6.100. Kemudian juga ada Pegas lebih ke arah trading buy 1575 hingga 1695. Kemudian dari Akra buy on breakout di 1085 hingga 1250 dan terakhir dari properti ada SMRA direkomendasikan trading buy 480 hingga resisten ke 550. Ada BMRI, Pegas, Akra, dan SMRA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari perbankan Big Cap. Tadi BBRI sudah sempat kita ulas, kita ingin tahu lebih detail pertimbangan terutama dari sisi teknikal. Anda lebih merekomendasikan BMRI tapi lebih ke arah spekulatif buy. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat polanya gitu ya, Mandiri ini sudah masuk dalam demand area yang cukup kuat. Itu adalah di 5.600 sampai dengan di 5.700. Ini memang area demand yang cukup kuat. Dengan hari ini berhasil rebound gitu ya, dengan indikasi juga cukup kuat. Volume transaksi juga sudah mulai meningkat. So kami melihat ada indikasi pullback di tengah dalam jangka menengah yang masih bearish gitu ya, dengan resisten terdekat adalah di 6.100 dan untuk level support yang mesti dijaga adalah 5.600. Selama dia masih bertahan dan fluktuasi di atas 5.600, kami pikir ini justru area beli yang cukup menarik untuk Bank Mandiri karena memang merupakan demand yang cukup kuat. Baik, tapi Anda masih merekomendasikan spekulatif buy Pak. Ada kekhawatiran tertentu tidak sehingga Anda masih rekomendasikan spekulatif buy untuk BMRI? Iya, karena memang di dalam area demand-nya ini kami juga masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Apakah bisa bertengger atau setidaknya bertahan di atas 5.600 dan ini menjadikan konfirmasi gitu ya, dan sobat investor juga lebih confidence. Jadi untuk saat ini boleh dialokasinya lebih sedikit terlebih dahulu 30-40%. Once dia sudah at least dia sudah bergerak di atas 5.850, 5.900, ini boleh averaging up lagi di hari Jumat atau di minggu depan gitu ya. Jadi kita juga memastikan dulu gitu ya, apakah demand-nya ini 5.600 5.700 ini bisa kembali menahan Bank Mandiri seperti di periode Juni 2024. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 5850 menguat di 2,63% untuk BMRI, tapi untuk sementara lebih direkomendasikan spekulatif buy. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa, ada Pegas tapi lebih ke arah trading buy. Analisisnya untuk Pegas. Yes, untuk Pegas sudah mulai kembali on track ya, jangka pendeknya sudah mulai kembali bullish. Untuk jangka menengah walaupun kita masih melihat Pegas ini masih sideways. So untuk saat ini boleh dimanfaatkan dalam jangka pendek untuk trading buy dengan memang resistennya masih cukup terbatas gitu ya di 1695 atau sampai dengan di 1700, dan untuk level support yang mesti dijaga adalah di 1570. Ini merupakan area yang memang krusial untuk Pegas. Apakah dia apakah dia berhasil bertahan? Jika memang iya, maka kami lihat indikasinya masih sangat terbuka 1700, 1800 dan next-nya. 1700, 1800 target sampai kapan Pak Audi? Iya, ini adalah target untuk jangka pendek sampai dengan menengah. Karena kalau kita lihat fluktuasinya untuk Pegas memang cukup lebar gitu ya. Jadi untuk sampai dengan di 1700, 1800 memang mungkin hanya membutuhkan beberapa hari sampai dengan beberapa minggu. Baik, hari ini Pegas ditutup di 1610 pemirsa, untuk posisi penutupan sesi kedua menguat di 1,26%. Tapi tampaknya lebih cenderung bergerak flat karena posisi pembukaan tadi juga di Rp1.610 per sahamnya. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Akra Pak, AKR Korporindo Tbk. Anda juga rekomendasikan hari ini mengalami penguatan di atas 3%, lebih ke arah buy on breakout. Level berapa yang harus ditembus oleh Akra supaya bisa masuk untuk Akra? Yes, Akra sebenarnya saat ini sudah di level yang harus dia tembus gitu ya. Itu adalah di 1155 atau 1155, dan
dan ternyata tutupnya masih di level tersebut. Ini memang zonanya masih sideways sekali jangka pendeknya. Kami memang masih membutuhkan konfirmasi lebih. Sobat investor juga boleh perhatikan. Untuk entry masuknya atau area belinya adalah di 1155 sampai dengan di 1170. Ini memang masih area konfirmasinya kami untuk buy on break gitu ya, dengan resistennya untuk terdekat adalah saat ini di level 1250, dan untuk level support yang mesti dijaga untuk AKR adalah di 1085. Dari sisi pola seperti apa Pak? Dalam 1 tahun terakhir Akra sempat ke 1800-an, kemudian lebih cenderung tertekan hingga ke 1100-an posisi saat ini. Ya, secara tren jangka panjang sebenarnya kalau kita dari 1 Januari 2024 memang trennya terus menurun gitu ya. Memang ini sejalan dengan pergerakan harga minyak yang memang fluktuasinya kecenderungan stagnan, dan bahkan kami juga memperkirakan akan lebih stagnan. Tetapi memang ini bisa dimanfaatkan untuk riding wave untuk jangka pendek. Ya, Dan memang kelihatannya kami lihat ada indikasi terjadi kenaikan volume transaksi, Pak. baik. Kita beralih ke sampilan terakhir dari properti, ada SMRA. Ditutup menguat hari ini 4,08%. Analisis dan pertimbangan untuk sampilian SMRA. Ya, kami melihat memang insentif dari PPN DTP untuk dari sektor properti yang memang sudah dibahas atau sudah diumumkan oleh pemerintah, ini kami lihat akan menjadi sentimen yang cukup kuat dengan beberapa marketing sales juga cukup kuat. Untuk Sumarekon sendiri kami melihat ada indikasi penguatan dengan hari ini volume transaksi cukup besar. Boleh Ya, diperhatikan sekali lagi, targetnya resistennya 550 dan untuk supportnya adalah 480 untuk Sumarekon. baik. Sempat sebelumnya ke 700-an Pak. Hari ini bangkit dari level 400-an ke 500-an. Trennya lagi untuk SMRA. Ya, memang untuk saat ini masih belum mematahkan tren bearishnya ya, tetapi memang perlahan jika memang hari ini atau esok di Jumat ini bisa bergerak di atas MA20-nya atau di Ya. 510, itu sudah mulai menunjukkan adanya indikasi penguatan. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PMRI, Pegas, kemudian juga Akra, dan terakhir ada SMRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim berdasi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di sesi kedua hari ini menguat signifikan di 1,18% dan ditutup di level 7.163,205, dan catatannya adalah level penutupan hari ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan perdana di 2025. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index kompak mengalami penguatan. MNC 36 menguat di 1,60%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,44%, LQ45 menguat di 1,28%. Secara year to date, LQ45 anjlok cukup dalam, jauh di bawah koreksi dari indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral grafis selanjutnya. Barang baku memimpin penguatan di 1,78%. Ada Brent di sana, keuangan di 1,50%. Kompak menguat signifikan hari ini. Konsumsi primer melemah di 1,72%. Unilever turun dalam hari ini dan kesehatan juga melemah di 1,43%. Ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan didominasi oleh perbankan big cap. BBRI menguat di 4210, BMRI di 5850. Kemudian BBCA menguat signifikan di 9.900, BRMS hari ini melaju kencang di atas 15% dan akhirnya kembali bergerak di atas level 400-an pemirsa, 402. Kemudian saham-saham yang hari ini melemah cukup dalam dan menjadi pemberat. AADI tertekan ke 8.225, SSIA anjlok di 1.120. UNTR juga melemah cukup dalam di 25.700 dan HEL dari kesehatan tertekan di 1.555. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetaplah bersama kami. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kita akan ulas satu persatu nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Anggiat Butar-Butar ini. Dari Bekasi sepertinya. Menanyakan saham AADI Pak. Nyangkut di 8.600, penutupan hari ini di 8.225. Support dan resistennya direkomendasikan averaging down tidak untuk ADI?
Iya, untuk ADI sebenarnya ada gap down di sini ya. Kami melihat di level 8.700 sampai dengan di level 500 dan memang ini akhirnya gagal kembali lagi di tembus gitu ya. Untuk posisi saat ini kami masih belum melihat adanya posisi untuk buy on weakness lagi gitu ya. Memang karena untuk masih mengonfirmasi karena tekanan juga masih kecenderungan masih agak cukup kuat gitu ya. Tetapi memang yang perlu diperhatikan untuk saat ini adalah jaga supportnya untuk saat ini adalah di level 8.000 yang menjadi psikologis level untuk KADI. Jika kembali lagi pullback maka posisi potensinya itu bisa sampai dengan setidaknya 8.100. Jadi butuh dikonfirmasi lanjut. Nyangkut di posisi 86 Pak, averaging down tidak Pak Audi? Ya, untuk saat ini kami masih belum lihat ada indikasinya bisa Ya, kembali lagi averaging down karena memang area demand-nya masih cukup jauh gitu ya. baik. Ini masih perlu didahulu. Oke, wait and see terlebih dahulu untuk ADI yang nyangkut di 8.600. Kita ke Lampung Pak, ada Bapak Joshua Nainggolan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham SMDR Pak, sudah punya di harga average di 275. Beli cicil lagi idealnya di harga berapa? Tambah posisi Pak untuk SMDR. Yes, untuk SMDR, oke. Untuk SMDR ini cukup menarik gitu ya. Boleh tambah posisi jika memang sudah bergerak di atas 276 persis hari ini 276. So untuk averaging up boleh jika memang sudah bergerak di at least di atas 280 sampai dengan di 282. Ini menjadi area untuk tambahnya gitu ya. Dengan resisten berikutnya yang bisa dicapai adalah 294. Ini boleh diperhatikan dan hati-hati dan juga batasi support yang mesti dijaga adalah di 266 untuk SMDR. Baik, kita ke Depok ada Bapak Malvin Sihite, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Aces Pak, ambil posisi di 750. Nah hari ini Aces koreksi di atas 4%, 755. Ini hampir mendekati ke harga entry level dari Bapak Malvin Sihite. Analisisnya untuk Aces. Yes, untuk saat ini Ajas memang akan kami perkirakan akan masih ada kemungkinan dia akan berlanjut melemah gitu ya. Memang area demand yang cukup kuat kami lihat ada di level 720 sampai dengan di 745 ya. Dan memang ini menjadi indikasi untuk bisa kembali lagi untuk buy on weakness pada akhirnya gitu ya. Tetapi untuk saat ini boleh dikit dulu aja kita gunakan strategi untuk averaging down untuk Aces. Dan tetapi hati-hati jika memang sudah jebol ke bawah 700 karena ini kami melihat indikasinya bisa terjadi pembalikan arah dari yang sebelumnya. Tetapi jika memang rebound maka resistennya yang mungkin bisa dicapai terdekat adalah di 800. Baik, kita beralih ke properti Pak Audi. Ada yang menanyakan saham Pani, ada dua penanya yang masuk ke dalam WhatsApp interaktif kami. Yang pertama tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah beli di harga 17.000 Pak, apakah masih boleh di hold? Profit karena penutupan hari ini di 17.325. Dan selanjutnya saham Pani juga ditanyakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Dari Bapak Samekto, Surabaya. Analisis untuk Pani, support dan resistennya. Boleh entry tidak untuk Pani? Ya, Pak ini masih bagus sekali karena memang kami melihat secara tren sudah kembali lagi ke atas tren jangka menengahnya. So ini hari ini volume juga spike, indikator juga terjadi potensi golden cross dan RSI menguat. So resisten berikutnya adalah di 19.500. Untuk apakah bisa masuk masih untuk entry point-nya di 17.300 sampai dengan di 17.400 ini masih menjadi area entry-nya untuk saat ini. Gitu ya. Tetapi memang lebih dimanfaatkan untuk jangka pendek. Oke. Ya, dengan resisten tadi sampai dengan di 19.300-an. Dan untuk support yang mesti dijaga untuk Pani saat ini adalah di level 15.900. Baik, dan tentu saja yang sudah ambil posisi di level 17 ribuan tadi sudah profit dan ada peluang ke 17.900. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Kali ini menanyakan saham BNGA Pak. Sudah ambil posisi di 2.220 untuk BNGA. Yes, untuk BNGA sudah mulai kembali lagi on track gitu ya, artinya sudah mulai terjadi swing untuk penguatan. Ini memang kami lihat indikasinya cukup menarik. Targetnya adalah plus 20 dan akan ada pola cup and handle yang memang akan menjadi indikasi penguatan bullish gitu ya. Tetapi tadi average-nya adalah di ribuan. Kami melihat memang indikasinya masih ada penguatan tetapi bertahap gitu ya untuk saat ini dengan resisten pertama adalah 18.30 dan nextnya jika memang sudah tembus bisa sampai dengan di 19.30. Support yang mesti dijaga untuk BNGA adalah di 17.10. Oke, ambil posisi cukup tinggi di 2.220, di hold saja wait and see dan belum direkomendasikan untuk averaging down posisi saat ini.
Ya, kami rasa ini masih akan ada indikasi pujian Ya. resisten gitu ya di 1830, so ini masih dikit dulu aja. Baik, selanjutnya menanyakan saham Goto, Pak. Ada dua penanya, Bapak John dari Jakarta. Goto menurun signifikan, kemudian hari ini naik tinggi kembali, analisis dan rekomendasinya. Kemudian pertanyaan juga datang berasal dari Bapak Yayat ini, Tasik Malaya. Juga menanyakan saham Goto, support dan resistennya untuk Goto. Ya, untuk Goto sudah mulai ada indikasi penguatan lagi, tetapi memang masih perlu dikonfirmasi. Jadi level 73 menjadi resisten yang kunci untuk saat ini kami melihatnya untuk Goto. Jika break di hari Jumat atau minggu depan, maka target berikutnya adalah sampai dengan 80 dan nextnya indikasinya bisa sampai bergerak di 88. Jadi memang secara bertahap. Batasi, sekali Mhm. lagi batasi jika Goto ini justru malah mulai turun ke bawah level 66. Baik. Karena kami melihat ke bawah 66, indikasi pembalikan tren kembali terjadi. Oke, terakhir singkat saja. Pak Audi BRMS, Ya, Pak, masih direkomendasikan masuk tidak hari ini naik signifikan di atas 16%. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. ya, kalau untuk posisi KMS kami masih hanya menyediakan untuk transaksi jangka pendek gitu Iya. ya, atau untuk scalping lebih tepatnya. Dan memang resisten yang kami lihat ini sudah sangat terbatas sekali. Nah, untuk jangka pendeknya ini adalah di 22 dengan level support yang mesti dijaga untuk saat ini adalah di 396. Baik, BRMS hari ini kembali menduduki level 400-an, menguat di 16,18%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas pembahasan tadi, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama David. Baik, ada Bapak Octavianus Audi, Vice President PT QM Sekuritas Indonesia. Pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Aduh, alhamdulillah.